Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meta Winduka Alexandriana, tim Koskisi LKC Dompet Duafa. Kamu pernah nemuin anak yang perawakannya kurus, gak nafsu makan, atau mungkin nafsu makannya banyak, tapi berat badannya gak naik-naik, atau perawakannya kecil. Nah, tahukah kamu, kalau ternyata status gizi itu tidak hanya dipengaruhi oleh asupan makan, namun juga dari hal-hal lain seperti penyakit ataupun status kesehatan seseorang. Bagaimana mengetahui status kesehatan seorang? Yang paling valid adalah dengan screening kesehatan. Pada sesi ini, kita akan menjelaskan mengenai screening kesehatan. Screening kesehatan adalah proses identifikasi awal resiko masalah kesehatan yang bertujuan untuk menetapkan skala prioritas penyelesaian masalah kesehatan. Ada dua peran screening. Yang pertama, mengidentifikasi ataupun memprediksi dari berkembangnya suatu kondisi ataupun resiko, seperti komplikasi dan termasuk juga kematian dan biaya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi individu yang mungkin atau tidak mungkin memperoleh manfaat dari pengobatan atau intervensi tersebut. Screening kesehatan dipakai untuk asesmen awal masalah kesehatan dan dapat digunakan juga untuk program intervensi masalah kesehatan seperti pos gizi. Langkah-langkah screening kesehatan ada beberapa tahap. Yang pertama, kita akan mencatat data pribadi responden, meliputi nama orang tua atau pengasuh seperti ayah dan ibu, kemudian nomor telepon orang tua, alamat, dan usia orang tua. Kemudian juga nama anaknya kita catat, dan nomor induk kependudukan, jenis kelamin, tanggal lahir, jumlah saudara, dan berat badan lahir. Selanjutnya, kita akan mencatat riwayat imunisasi meliputi hepatitis B, polio, BCG, campak, DPT, HB, dan HIV. Selanjutnya, kita akan mencoba mencatat perubahan asupan makan meliputi asupan makan dan gangguan gastrointestinal ataupun gangguan pencernaan. Lalu lanjut lagi, kita akan mencatat hasil pemeriksaan meliputi tinggi badan, berat badan, hasil Z-score, lingkar lengan atas, lingkar kepala, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium seperti HB. Dan terakhir, kita akan mencatat kebiasaan merokok di keluarga. Ini adalah formulir screening kesehatan anak. Pada baris pertama ada tanggal periksa, di mana kita akan mencatat tanggal dari kedatangan responden kita. Yang kedua adalah data pribadi, terdiri dari nama orang tua, baik ayah dan ibu, dan juga usia ayah dan ibu, serta nomor telepon dan alamat. Lalu ada nama anak, kemudian juga jenis kelamin dari anak tersebut, apakah dia perempuan atau laki-laki, dan tanggal lahir si anak, serta jumlah saudara. Dan anak ini anak keberapa dari berapa bersaudara. Yang terakhir adalah berat badan berdasarkan gram. Ini yang kita catat adalah berat lahir, ditulis berdasarkan satuan gram. Lalu selanjutnya adalah riwayat imunisasi, terdiri dari hepatitis B, polio, BCG, campak, DPT, HB, dan HIV. Lalu kita akan juga menanyakan perubahan asupan makan. Apakah anak ini ataupun responden ini asupan makannya berkurang atau tidak? Yang kedua, kita akan menanyakan gangguan gastrointestinal atau gangguan pencernaan, seperti adanya mual, anoreksia atau tidak nafsu makan, atau terjadinya muntah dalam satu hari maupun diare. Serta apakah ada alergi makanan yang anak ini derita. Lalu selanjutnya adalah kita akan memeriksakan tinggi badan, berat badan, hasil Z-score, lingkar perut, lingkar kepala, pemeriksaan fisik, laboratorium, dan HB. Nah, selanjutnya lagi kita akan memeriksa ataupun mencatat dari kebiasaan merokok di keluarga. Jumlah perokok aktif kita akan mencatat dalam satu rumah yang dihuni dari responden kita. Kemudian, siapa yang merokok dalam satu rumah tersebut dan berapa bungkus per harinya.
serta pengeluaran untuk rokok dalam rupiah di dalam satu hari, serta tempat merokoknya itu apakah di rumah ataupun di tempat lain. Nah, yang tak kalah penting untuk menentukan hasil Z-score, kader dapat dibantu oleh bidan desa ataupun tenaga kesehatan setempat. Setelah formulir ini diisi, kamu bisa menjadikan formulir ini sebagai acuan asesmen untuk intervensi kesehatan. Nah, gimana? Penting kan melakukan screening kesehatan? Mari pantau status gizi dan tumbuh kembang anak secara rutin melalui Posyandu. Sekian sesi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.